Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Heri, masih di channel IT Kampus HI ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu kabar kalian nih. Gimana kabarnya? Gimana miningnya? Gimana ETH-nya? Kemarin sempat down dikit, datu naik lagi dan mulai senyum-senyum lagi kayaknya para miner ya. Oke. Nggak peduli lagi mau ETH 2.0 gimana, yang penting sekarang masih cuan lagi. Apalagi kalau udah sekarang kita ngebahas tentang dual mining Toncoin ya sama ETH ya atau ETC. Di video ini kita akan coba dengan ETC aja karena kita pakai GPU yang versi 4 GB nya. Tapi sebelum itu saya mau kasih update dulu sedikit, nggak terlalu banyak. Update-nya adalah ini fan yang pernah kita pakai ya, itu dulunya satu fan, sekarang kita pasang 2 fan biar lebih adem. Dan untuk pengujian ini kita nggak pakai banyak VGA, kita cuma pakai di sana itu. Oh, berantakan ya, sorry nggak kelihatan. Oke, pada intinya di situ ada satu lagi motherboard, dan motherboard itu yang akan kita pakai untuk dual mining. Kenapa nggak semuanya? Karena kita mempertimbangkan juga suhu dari semua graphic cardnya. Karena untuk dual mining ini tergolong itu lebih boros watt dan lebih panas tentunya. Oke, bagaimana untuk cara miningnya atau settingannya segala macamnya? Langsung aja kita lihat yuk. Boom. Oke, tapi sebelum menuju tutorialnya, boleh yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu, bunyikan loncengnya juga, dan jika video ini bermanfaat, tolong beri tekan tombol like-nya, agar kita lebih motivasi lagi untuk kedepannya memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian, oke? Langsung aja ke monitornya, yuk. Gimana? Jadi untuk bahan pertimbangan untuk dual mining ini ya, saya kasih gambaran sedikit, sebelum kita caranya, saya kasih gambaran sedikit tentang dual mining ini. Jadi di sini saya udah sedikit ngasih gambaran lah, rangkumin ya. Jadi untuk 580 varian 4 GB, jadi kita gini 4 GB, varian 4 GB yang untuk dual mining, bukan yang 8 GB. 4 GB nya, jadi kita bisa mining ETC sama TON gitu kan. Kalau yang umumnya mungkin ETH, Ethereum sama TON. Kalau kita di sini Ethereum Classic sama TON. Bisa juga sebenarnya Ethereum Classic sama Alpium. Cuman saat ini kurang banyak dukungan dari minernya. Hanya SRB miner yang saya coba bisa jalan. Tapi pun itu ETC-nya kalah. Jadi ETC-nya nggak jalan sesuai rencana. Tapi Alpium-nya yang lumayan oke sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dihitung mining, ibaratnya mining individu satu-satu, Alpium sama TON sih menurut saya mending Alpium sih untuk saat ini ya, Oke, kita langsung lanjut bahas ke ini dual miningnya. Jadi di sini kita dual miningnya settingannya adalah di 580. Itu ETC, hash rate-nya 28 untuk ETC-nya. Untuk TON kita dapat 531 MHz. Di sini MHz ya, dengan wattnya kurang lebih 143, dan inilah estimasinya. Profit per harinya untuk ETC-nya sekitar 11 ribuan. 24 jam ya, kita estimasiin 24 jam. Ini kurang lebih, ini bisa naik turun, bisa turun, tergantung dari difficult dan harganya juga. Terus ini untuk tonnya itu profitnya per hari cuma 4.000 memang. Jadi kita tambahin dengan ini cost-nya, ini biaya cost-nya. Jadi dihitung dari wattnya, terus dibagi 1000, terus dikali dengan dengan per kWh-nya berapa. Jadi dapatlah kWh kita itu konsumsinya 3.700 ini untuk per jam. 24 jam ya, sehari ya. Jadi ini untuk sehari, 3.000. Terus ini profitnya dari 2 koin ini selama 30 hari estimasinya. Jadi 400 ini dipotongin dengan cost-nya, terus profit clear-nya sekitar segini. Nah, kita bandingin dengan kalau misalkan mining satu tunggal, mining Ergo atau ETC gitu kan. Kalau ETC sini speednya 31,8, 32 bisa, 32, bisa. Tapi sini kita standarin 31,8 aja umumnya rata-rata, dan wattnya kurang lebih 120-an. Walaupun sebenarnya di HVOS itu nggak akan sampai segini, tapi kita buat estimasi yang lebih tinggi daripada itu karena memang sebenarnya HVOS sama versi realnya itu beda. Terus profitnya 12.678, sebenarnya mirip-mirip ya antara Ergo dengan ETC, tergantung difficult sama harganya juga gitu kan. Terus dapatlah sini di sini ada perbandingannya, jadi total aja perbandingan kayak gini, profit clear-nya 360 sama yang ini segini. Jadi saat ini memang lagi gencar-gencarnya itu dual mining ini. Gimana untuk cara dual miningnya sebenarnya? Caranya sebenarnya bisa untuk semua graphic card ya. Semua graphic card kalau misalkan kalian konfigurasinya pas itu bisa-bisa aja. Semuanya bisa, tapi perlu diingat dual mining ini
itu akan meningkatkan wattnya makin naik dari grafikernya. Jadi suhunya akan naik. Selanjutnya, cara miningnya gimana? Kalian bisa siapkan aja satu buah worker. Yang dipastiin sebelumnya untuk VGA-nya diusahain suhunya jangan terlalu panas ya awalnya ya. Karena untuk dual mining ini suhunya bakalan meningkat sekitar 5-10 derajat gitu kan naiknya. Lumayan kan? Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi kalau untuk sebelumnya mungkin udah panas, udah sampai 60 kayak gini, 59 itu nggak akan kita pakai buat dual, kasihan ntar jadi 70 ini, ampun. Oke, lanjut. Bagi kalian yang udah siap menghadapi panasnya graphic card kalian, lanjut gimana cara dual miningnya. Oke, pertama-tama kalian wajib siapin yang pastinya wallet kalian lah. Wallet kalian Ton sama ETC atau Ethereum klasik, atau bisa pakai Ethereum biasa juga, Ethereum ETH ya, ETH. Kalian bisa pakai itu. Terus selanjutnya kalian buat worker, buat flexitnya kalau udah punya walletnya. Buat flexitnya gimana ya, tinggal kayak gini. Ini contoh, misalkan nih saya duplikat dulu. Oke, settingannya kayak gini. Jadi settingannya kayak gini. Ini saya pakai ETC, terus ini walletnya, pilih wallet kalian, terus poolnya kalian pilih pool mana mining ETC-nya. Pastiin kalau pool saya saranin kalau bisa SSL-nya aktif ya. Ini buat enkripsi untuk keamanan juga. Terus selanjutnya pilih minernya. Nah, minernya ini yang support untuk dual mining ini nggak banyak miner. Ada, setahu saya ada LOL miner, ada yang baru tuh apa ya, Z miner apa G miner gitu. Sama SRB miner juga bisa, SRB miner multi, ini CPU juga bisa. Ini tapi buat AMD ya, kalau untuk Nvidia nggak bisa. Nah, BZ miner ini dual juga. Sama beberapa yang lain saya belum oprek lebih lanjut, tapi ada yang nggak banyak support untuk algoritma. Jadi kita pakai LOL miner ini karena dia support untuk Toncoin atau ETH bisa juga, atau ZIL di sini. Ya kita pakai buat Ton. Terus ini walletnya kita pilih wallet yang kalian punya. Servernya kita pilih, untuk poolnya pilih config miner aja. Kalian boleh sih pilih kayak gini langsung, tapi saya saranin pilih config miner aja biar di dalam minernya ini langsung disetting. Oke. Nah, untuk pool ini sebenarnya pool ini saya galau juga sih ya. Pool Toncoin itu sebenarnya kalau kita refresh di miningpoolstat.com ini itu ada Ton Pools.com itu 5% untuk PPS ya. Ini PPS ya, 5% fee-nya. IO ini 0% PPLNS. Perbedaan ini sebenarnya kalau Tonwells ini nggak tahu statusnya apa. Tonwells ini setahu saya itu saya pernah pakai jauh banget antara hash rate sama itunya, dan respon antara mining sama itunya lumayan delay gitu menurut saya sih ya. Kalau kalian gimana silahkan tulis komentar di bawah, kita sharing sama-sama di sini. Sudah cobain yang ini, nggak tahu laporannya nggak masuk-masuk, udah saya tunggu 1 jam 2 jam nggak masuk-masuk. Yang Ice Mining ini juga entah konfigurasi saya yang salah atau gimana, itu laporannya beberapa jam nggak masuk-masuk juga. Terus untuk yang ini PPLNS, ini saya cobain juga bisa, tapi lama banget baru masuknya. Untuk yang mau cepet responnya sih sebenarnya Tonwells ini cepet respon, lumayan cepet gitu kan dibandingkan yang ini. Cuman ini nggak tahu nih statusnya apa ini, entah berapa potongannya nggak tahu, dan minernya terbesar di tonpool.com. Dan kelebihan di PPS ini adalah PPS itu kalian tuh diperuntukkan ini buat mining jangka pendek, dan PPS ini dia sifatnya tuh pay per share gitu. Kalian dibayar pay per share. Jadi share kalian itu yang dibayar langsung. Jadi kalian mau stop kapanpun juga nggak masalah. Beda kalau dengan prop, kalau ada prop sini nggak ada ya. PPLNS ini diperuntukkan untuk jangka panjang. Jadi PPLNS ini itu perhitungannya itu dari blok. Dari dia tuh semakin di pool itu dapat banyak blok, nah kalian itu akan mempengaruhi penghasilan kalian. Makanya kalau PPLNS itu carilah yang cepat dapat bloknya, atau yang hash rate-nya tinggi aja, kemungkinan dapat bloknya lebih cepat gitu kan untuk PPLNS. Tapi ini untuk jangka panjangnya bagus karena dia mengandalkan lucky. Dia ada sistem lucky-nya. Kalau PPLNS ada sistem lucky-nya. Kalau PPS nggak peduli mau lucky atau enggak. Sama ya pengaruh juga sama bloknya, tapi nggak sepengaruh sama PPLNS. Kalau salah mohon dikoreksi, tulis saja di komentar di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Selanjutnya pilih poolnya, saya pakai Tonpool aja, tonpool.com. Pindah pool lagi nih. Oke. Kita balik sini, terus settingnya di sini. Di sini secondary-nya, yang di atasnya biarin tuh setting ETC atau ETH-nya. Sesuaikan aja. Terus yang di bawahnya Ton Dual, pilih Ton Dual. Di sini bisa JIL, bisa ETH, Ton Dual. Terus samain aja ini ya, workernya
hapus kosongnya aja nggak apa-apa kok. Terus pilih servernya ini servernya ini https //2 ini next.ton-pool.com. Ini servernya sesuai yang ada di, sorry bukan pool yang ini, ada di sini. Kita cek ya, jeng nih di sini, ini servernya di sini. Kita menuju ke ini, dia yang ini. Terus kalau udah kayak gituin, udah kalian yang ini, kalau untuk ini kita nggak perlu setting di extra config argument ya. Kalau untuk mining yang lain ada memang settingan untuk boost tone-nya, boost apanya itu kalau pakai ibaratnya pool yang lain. Kalau pool ini saya belum coba, pakai standar aja, default aja udah jalan sih normal, nggak pakai untuk setting extra config-nya. Terus pilih versi yang terbaru dan apply. Untuk mining ini disaranin untuk pakai untuk menggunakan HeavyOS yang versi terbaru, jadi sudah up to date, pastiin sudah up to date ya. Jadi kalau udah tinggal start aja, udah deh jalan, dual miningnya akan jalan. Tapi ini seberapa stabilnya saya belum sempat uji lebih lanjut. Ini baru beberapa jam saya mining ini, dan suhunya emang lumayan naik sih, banget naik. Ini tadinya ini 47 nih, jadi 57. Ini sekitar 48-an. Sekitar 48 gitu, tapi jadi segini nggak tahu. Kita lihat aja. Kebetulan sama ini ya, sama-sama mirip. Jadi grafik cardnya sama mirip, settingannya kurang lebih kayak gini. Kita settingan, dapat settingan yang kayak gini. Kalau untuk settingan yang lebih bagus lagi, lebih kencang lagi, saya nggak berani kalau suhunya udah mendekati 60 gini. Jadi kita tahan aja settingan kayak gini. Nanti kalau misalkan kurang stabil, ini kalau dilihat di sini sih udah stabil seharusnya ya. Harusnya kalian itu bisa cek di sini ya, AMD Info. Nah, dia stabilnya atau enggaknya lihat dari dia sini pemakaiannya. Untuk karakteristik ETC atau ETH itu makannya memory load, jadi loadnya akan 100% ini dimakan. Dan settingan ini memori sama settingan voltage ini sangat berpengaruh. Jadi 1900 sama 950 ini sangat berpengaruh buat kecepatan dari ETC atau ETH-nya. Selanjutnya, untuk tone itu sendiri, dia makannya core. Jadi kecepatan 1250 sini, saya setting 1250 sini, 1250 di sini ya. Itu sangat berpengaruh dari kecepatan mining tone ini. Saya bisa aja nih buat 1300 gitu kan. Tapi nggak tahu nanti wattnya berapa dan suhunya berapa. Ampun lah. Tone itu memang panas ya. Untuk kemarin aja kita mining ton dapat speed di 900 MHz itu di speed 1300 kita setting, dan itu wattnya lumayan sih ya. 11-12 menurut saya sama mining Raven Coin. Oke. Ya, nih fan-nya aja saya buat 80% nih, karena ya mengingat suhunya ini lumayan panas, jadi kita naikin fan-nya sampai 80%. Ya, untuk percobaan beberapa hari nggak apa-apa lah ya. Kita lihat ke depannya bagaimana. Oke, ini udah jalan. Nah, yos. Lagi masuk sini lagi deh. Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, ini dia status mining di CLI-nya. Jadi di sini tonnya dapat 500-an, 500 nih, 500 totalnya ada 1 gigaan, 1 giga C, cuman bisa coba 1 giga ini ya. Terus speed ETC-nya itu sekitar totalnya 56, dua grafik card ini dengan average itu 28 sebenarnya 28 ya, 28. Oke. Dan untuk statusnya untuk mining pool ini, ton ini bisa dicek di, saya baru coba di sini. Oke. Yep, sekarang udah dapat 0,01 ton ya. Kecil banget ya. Ya wajar, kita speednya cuma 1 GHz, dan sekarang ini 1 jam terakhir itu 916 ya, lumayan lah, nggak terlalu berbanding jauh banget sama di Weston, itu lumayan bandingnya lumayan jauh. Dan untuk ETC sendiri itu udah jalan mining, kita cek di 2Miners ya, ETC ya, ETC 2Miners. Yap, ini udah jalan, jadi ini speed yang didapatkan dua worker kita. Yang untuk tukang mining ini yang tadi kombinasi sama ton. Jadi yang ini yang kombinasi sama ton, yang ini pure ETC aja. Yang ini dia. Nah, yang ini lihat nih suhunya, ampun. Ini kenapa jadi naik semua kayak gini? Kenapa? Itu karena sampingnya itu yang lagi mining ton sama ETC tadi, dual mining tadi. Jadi panas. Jadi kalau salah satu deket VGA-nya panas, tetangganya juga bakalan ikutan panas. Itu efek sampingnya. Ini perlu penanganan lebih lanjut ini.
Aduh, dual meaning, gila, ampun. Kelihatannya profitnya emang menggiurkan ya, dilihat di sini ya, profitnya menggiurkan, jadi double kan. Saat ini paling profit, tapi ini melihat wattnya, melihat suhunya serem sih ya. Wattnya serem, suhunya serem, ya mari kita lihat bagaimana ke depannya. Kalau saya boleh pilih sih, pilih tone atau alepium, saya saat ini pilih alepium. Serius, saat ini saya pilih alepium, selain lebih ya, lebih aja menurut saya, itu alepium. Menurut kalian gimana? Tulis komentar di bawah. Sampai bertemu di next video, bye.